Nah, ini dia tenda O3 5 km outdoor point to point GPI. Langsung saja kita buka. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung banyak yang mengeluh karena penyebaran sinyal wifi di desa Kutorembet ini tidak merata, alias masih banyak yang belum terjangkau sinyal dengan baik, maka di kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan cara nembak atau menghubungkan sinyal wifi sehingga dapat diakses walaupun rumah kalian hanya mendapatkan sedikit sinyal. Nah, seperti yang kalian lihat, ini adalah HP saya yang saya coba hubungkan ke Kutorembet hotspot. Terlihat sinyalnya sangat lemah karena agak jauh dari sumber wifi-nya. Ditambah lagi posisi saya yang berada di dalam ruangan, dan jika saya hubungkan pun sangat sulit sekali untuk bisa terhubung. Maka dari itu kita butuh alat ini untuk menghubungkan sekaligus memperkuat sinyal wifi tersebut. Nah, setelah alat ini ada di tangan kita, maka langkah selanjutnya kita butuh yang namanya kabel Ethernet, yang kemudian kita hubungkan ke dalam slot paling kanan yang bertuliskan PoE. Jangan lupa ada satu skru di dalam plastik untuk dipasangkan di lubang yang bertuliskan ground yang ada di pojok paling kiri. Berarti ini untuk mencegah kerusakan alat yang diakibatkan oleh kilat atau listrik statis. Kalau begitu, harusnya skru ini kita kasih kabel yang kemudian disalurkan ke dalam terminal grounding di bangunan atau disalurkan ke dalam tanah. Tapi kalaupun tidak, juga tidak apa-apa karena pemasangannya pun tidak terlalu tinggi dan bukan di daerah yang rawan petir. Cukup kita pasang skrunya saja agar tidak hilang jika suatu hari nanti kita butuh. Selanjutnya kita hubungkan ujung kabel Ethernetnya lagi ke dalam PoE injector. PoE itu singkatan dari Power over Ethernet yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga listrik melalui kabel Ethernet tersebut. Oh iya, ada dua skru lagi yang dapat digunakan untuk mengesangkan pemasangan PoE injector ini jika kalian ingin memasangkannya pada kayu ataupun dinding. Setelah itu kita pasang adapter daya atau power supply-nya ke dalam PoE injector melalui port yang bertuliskan DC, dan kalian juga diberikan tali pengikat atau kabel ties 2 buah yang digunakan untuk memasang alat ini pada tiang antena. Oh ya, power supply-nya ada tulisan for indoor use only atau harus ditempatkan atau penggunaannya itu hanya boleh di dalam rumah saja, tidak boleh di luar. Jadi kita butuh kabel Ethernet yang lebih panjang lagi karena alat ini akan kita tempatkan di atap rumah. Namun sebelum dipasang di atap rumah, kita tes di bawah dulu agar tidak naik turun genteng jika terjadi error yang mengharuskan kita untuk meresetnya secara manual. Setelah lampu indikator menyala, kita buka setelan wifi yang ada pada ponsel kita, maka di situ akan muncul wifi yang bernama tenda. Kita klik saja agar terhubung dan kemudian buka browser dan ketikkan alamat IP alat yang akan kita pasang ini. Setelah muncul halaman yang di situ kita diharuskan memasukkan username dan password, maka tinggal masukkan saja admin untuk username-nya dan admin juga untuk passwordnya, lalu klik login. Nah, sekarang kita sudah masuk di quick setup. Quick itu cepat, setup itu persiapan atau pengaturan. Jadi misal dirimu mau nyeduh kopi kan ya, berarti quick setupnya itu ya siapkan gula, dan gulanya itu gula apa, ukuran gelasnya berapa, dan sebagainya. Dan di quick setup ini kita disuruh select working mode atau disuruh memilih mode kerjanya. Dan yang akan saya praktekkan di sini ada 3 mode, yaitu WISP, di mana alat ini membuat wifi baru hasil nembak sehingga satu poser bisa digunakan banyak perangkat. Kemudian ada mode Universal Repeater untuk memperkuat sinyal saja. Jadi setiap perangkat harus memasukkan kode posernya sendiri-sendiri. Dan satunya lagi ada mode client.
jika kalian hanya butuh menghubungkan satu atau dua komputer, atau jika kalian punya router sehingga alat ini bisa dipasang di luar untuk hasil yang optimal. Oke, karena kita mau nembak WiFi yang gimana caranya agar satu voucher bisa digunakan oleh banyak perangkat dan kita tidak punya router, maka kita akan pilih mode WISP terlebih dahulu. Setelah kita pilih WISP, klik next, maka perangkat akan men-scan jaringan WiFi yang masih berada di dalam jangkauannya. Tentukan jaringan mana yang akan kita tembak, dan selanjutnya tinggal klik next saja. Ensure that the device use the same channel. Maksudnya kita harus memastikan bahwa channelnya ini sama dengan channel WiFi yang akan kita tembak. Oke, kita cek ya. Nah, sama-sama berada di channel 2. Untuk security modenya, kita klik kalau WiFi yang akan kita tembak itu ternyata diberi password oleh sananya, dan tentunya kita harus tahu passwordnya itu untuk dapat terhubung. Namun, berhubung WiFi di desa Kutorempet ini tidak menggunakan password karena sudah menggunakan sistem voucher, berarti kita biarkan security modenya non saja dan klik next. Please select an internet connection type. Kita disuruh memilih tipe koneksinya, biarkan saja dan langsung kita klik next. Nah, kemudian kita dikasih opsi untuk memberi nama WiFi kita yang merupakan hasil nembak tersebut sesuai dengan keinginan kita. Akan saya namai Kutorempet 5, dan untuk passwordnya silahkan diisi apa saja, yang penting mudah diingat. Kalaupun lupa, kalian bisa klik tombol reset yang ada pada alatnya ini. Nah, saya isi key WERTYUIOP dan klik next. Specify the device with an IP address whose network segment is different from that of IP address of ISP access point or upstream AP. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita disuruh menentukan segmen jaringan alamat IP-nya alat ini dan harus berbeda dengan punyanya WiFi yang akan kita tembak, karena kalau sama akan menyebabkan konflik. Namun karena saya tahu bahwa alamat IP WiFi yang akan saya tembak bukan 192.168.2.1 alias segmen jaringannya pun tidak sama, maka saya tidak perlu merubah alamat IP tersebut. Langsung saja klik next. Dan terakhir, klik save untuk menerapkan pengaturan yang telah kita buat, dan alat ini akan reboot secara otomatis. Ini reboot, maka otomatis WiFi-nya ikut mati, dan ketika WiFi sudah hidup, nama WiFi-nya atau SSID-nya sudah berbeda dari sebelumnya. Maka dari itu kita perlu menghubungkan perangkat kita dengan WiFi yang baru kita buat itu. Nah, di sini terlihat ada WiFi desa Kutorempet 5, tinggal klik dan masukkan password yang sama seperti yang telah kita buat tadi. Jika WiFi kalian bukan WiFi voucher, maka selamat, sudah berhasil. Namun berhubung WiFi yang saya tembak ini menggunakan voucher untuk login, maka secara otomatis akan dibawa ke halaman web yang mana kita disuruh memasukkan kode voucher jika ingin terhubung. Kita tes ya. Nah, untuk kecepatannya kebetulan dibatasi sesuai dengan voucher yang kita beli, dan di sini saya membeli yang kecepatannya hanya sekitar 2 Mbps saja. Nah, malah nggak nyampe 2 Mbps ini. Ngomong-ngomong, silahkan semua perangkat kalian hubungkan ke WiFi yang baru ini, entah itu HP, laptop, ataupun komputer desktop, dan harusnya sudah bisa masuk dan bisa buat internetan tanpa harus memasukkan voucher lagi. Karena kecepatannya yang hanya sekitar 2 Mbps, jadi pasti akan lelet jika satu voucher digunakan banyak perangkat. Maka dari itu, bagi kalian yang ingin menggunakannya untuk penguat sinyal saja, dalam artian alat ini hanya memperluas jangkauan WiFi sehingga di rumah kalian bisa full sinyalnya, maka kalian bisa pilih mode Universal Repeater. Dan tentunya di mode Universal Repeater ini, setiap HP yang terhubung harus memasukkan vouchernya sendiri-sendiri. Tinggal klik tombol reset selama kurang lebih 7 detik sampai lampu-lampunya mati semua.
Ketikkan alamat IP alat ini, masukkan username dan password, pilih universal repeater, klik next, dan mulai men-scan lagi. Setelah selesai, pilih kembali WiFi yang akan kita tembak. Pastikan channelnya sama, kemudian klik next, dan save. Maka nama WiFi-nya sudah bukan Kuto Rembet 5, tetapi nama WiFi-nya menjadi sama dengan nama WiFi yang kita tembak itu. Karena di mode ini fungsinya untuk memperkuat sinyal saja. Jika kalian terhubung, selamat berhasil. Namun jika belum, itu artinya kita harus menggunakan static IP. Klik ikon tanda panah, pilih use static IP. IP addressnya kita isi 192.168.2.1, gateway-nya isi 192.168.2.254, dan password-nya 255.255.255.0, DNS satunya kita isi 192.168.2.254, dan setelah otomatis masuk ke halaman ini, masukkan kode vouchernya. Dan selanjutnya kita tes apakah bisa buat internetan. Nah, ternyata bisa ya. Untuk HP yang satu ini, klik setelan IP, pilih static, ketikkan alamat IP 192.168.2.4, angka terakhirnya harus berbeda-beda. Kemudian gateway-nya kita isi sama kayak yang tadi, DNS satunya pun sama, dan klik ubah jaringan. Dan kemudian kita hubungkan ke Kuto Rembet hotspot, lalu masukkan kode voucher yang berbeda, dan seperti biasa kita tes lagi. Yap, berhasil. Untuk HP Samsung yang ini, klik dan tahan nama WiFi-nya, klik kelola pengaturan jaringan, klik tingkat lanjut, pengaturan IP-nya kita pilih statis, dan masukkan lagi sama seperti sebelumnya dengan catatan nomor terakhir dari alamat IP harus berbeda-beda di setiap perangkat. Dan setelah semuanya dimasukkan, tinggal klik simpan dan coba hubungan lagi. Lalu setelah itu masukkan kode voucher yang berbeda lagi. Oke, kita tes. Ya, langsung terhubung. Pada Windows 10, klik icon globe di pojok kanan bawah, klik Network and Internet Setting. Jika tulisannya No Internet Access, klik Change Network Adapter. Dan yang internetnya diklik kanan, pilih Properties, double klik Internet Protocol version 4, dan klik Use Following IP Address. Masukkan IP yang berbeda lagi angka terakhirnya, dan yang lainnya disamakan. Nah, maka tulisannya sudah berubah dari Identifying menjadi Kuto Rembet hotspot 0. Langkah selanjutnya, buka browser dan ketikkan alamat IP 192.168.2.1. Jika setelah memasukkan kode voucher tulisannya browser tidak merespon aktifkan JavaScript, maka yang perlu kalian lakukan adalah setting kembali IP versi 4 komputer, yaitu dengan cara ubah default gateway-nya, angka terakhir kita ubah dengan angka 255 dan klik OK. Harusnya sudah terhubung ya, dan langsung diarahkan ke halaman web untuk login. Tetapi ini belum. Oke, kita coba terlebih. Wow, langsung terhubung. Nah, ya kan, ini yang tadi, ini yang sekarang. Masukkan kode voucher dan coba tes. Nah, akhirnya bisa terhubung. Jika kalian sudah mencoba ini itu tetapi tetap tidak bisa terhubung, tinggal reset manual saja dan ulangi lagi dari awal. Dan mode yang terakhir, jika kalian ingin menghubungkan alat ini dengan komputer sehingga bisa ditaruh di luar, atau jika kalian punya router sehingga kalian bisa memasang alat ini di tempat yang tinggi dan alatnya pun tidak harus bekerja keras karena hanya digunakan untuk menangkap sinyal saja, dan yang menyebarkan sinyalnya sudah ada sendiri di dalam rumah, maka langsung saja klik client, klik next, pilih jaringan yang akan kita tembak, klik next, pastikan channelnya sama, masukkan password jika WiFi sananya di password, dan jika tidak ya dibiarkan non, klik next, dan save. Kabel internetnya tinggal colok ke router di port yang ada tulisannya WAN. Hubungkan HP kita dengan WiFi router. Di sini saya memberi contoh dengan router Totalink N300RT. Jika kalian punya router merek lain pun biasanya prinsipnya sama aja.
Oke, buka browser, terserah mau browser komputer atau HP sama saja. Masukkan alamat IP router 192.168.1.1, kemudian masukkan username dan password yaitu admin dan admin. Nah, klik Advanced Setup, pilih Operation Mode, klik Router Mode, next, WAN type-nya pilih static IP, terus masukkan IP address tenda O3 ini yaitu 192.168.2.1, subnet mask-nya 255.255.255.0, default gateway dan DNS-nya sama saja yaitu 192.168.2.254. Jangan lupa klik scan MIC address dan klik next. Kemudian atur nama WiFi kalian, atur password dan klik connect. Tunggu beberapa saat. Setelah selesai, buka WiFi, sambungkan dengan WiFi yang baru, masukkan password, dan akan diarahkan langsung ke halaman login. Lalu masukkan kode voucher dan otomatis ini berfungsi mirip mode WISP. Satu voucher bisa banyak perangkat. Tapi jika kalian ingin tiap perangkat harus memasukkan voucher sendiri-sendiri, silahkan klik Advanced Setup, pilih Operation Mode, klik Access Point, atur nama WiFi dan password, dan klik Connect, dan tunggu beberapa saat. Jika HP tidak bisa terhubung, pakai IP static. Begitu juga dengan komputer. Terakhir, cara memaksimalkan pengaturan tenda O3. Pertama, ada status. Ini nggak penting, cuma nunjukin status sistem. Kita ke quick setup, tadi udah dibahas. Lanjut ke network, lupakan saja, biarkan nggak usah dibahas. Nah, yang penting di menu wireless ada enable wireless untuk menghidupkan atau mematikan WiFi. Matikan saja jika kamu menggunakan mode client. Terus SSID ini untuk merubah nama WiFi. Kemudian untuk negara kita ubah ke Indonesia, dan pada broadcast SSID klik disable jika kalian ingin menyembunyikan nama WiFi kalian agar tidak bisa terlihat di HP orang lain. Dan maksimal orang lain dapat terhubung, kalian pilih 8 saja, nggak usah banyak-banyak. Klik save untuk menyimpan. Selanjutnya di menu advance, di situ ada opsi WM atau wireless multimedia yang fungsinya untuk memprioritaskan transmisi data multimedia. Misalnya saat dirimu streaming musik atau video ataupun pas lagi video call, klik enable untuk mengaktifkan. Terus ada yang namanya APS-C atau Automatic Power Save Delivery. Ini gunanya untuk menghemat konsumsi daya listrik. Terserah mau diaktifkan atau tidak. Kalau saya tidak saya aktifkan karena biasanya yang hemat daya performanya bakal kurang. Untuk minimum RSSI threshold atau preamble dibiarkan saja, ini panjang penjelasannya. Kita lanjut ke signal transmission. Di situ ada pilihan covered oriented jika dirimu ingin mengutamakan jangkauan WiFi yang lebih luas, tapi kalau saya lebih memilih capacity oriented, kualitasnya lebih bagus walaupun jangkauannya tidak seluas yang pertama. Antenna polarization, ini maksudnya bukan kalau antenamu dipasang tegak berarti vertikal, kalau dipasang terlentang berarti pilih yang horizontal, bukan ya. Ini lebih rumit, kalian bisa cari informasi di website lain. Nah, itu saja, klik save. Dan selanjutnya ada yang namanya access control. Ini bisa berfungsi untuk memblokir HP orang agar tidak bisa terhubung ke jaringan WiFi kita. Tinggal klik add online device, pilih perangkat mana yang akan diblokir, klik add, lalu klik save. Kemudian ada menu advance lagi, ini biarkan saja. Lanjut ke menu tool, ada date and time untuk mengatur waktu, pilih synchronize with the internet dan pilih time zone-nya GMT +7 Bangkok Jakarta. Dan di menu maintenance kalian bisa mereset tanpa harus memencet tombol secara manual yang ada pada alat tersebut. Ini fungsinya jika alatnya sudah terlanjur dipasang di tempat tinggi, kalian bisa meresetnya dari bawah. Namun ada beberapa kasus di mana kita nggak bisa masuk ke halaman antar pengguna ini. Makanya kalau mau mereset ya mau nggak mau harus secara manual. Dan yang terakhir yang paling penting adalah menu account yang digunakan untuk mengganti kata sandi login ke tenda O3 ini agar pengaturannya tidak diubah-ubah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Caranya klik administrator dan langsung saja masukkan password kalian yang lama, lalu masukkan username dan password kalian yang baru, lalu klik save. Nah, jika semuanya sudah beres, tinggal pasang di tempat yang memungkinkan penerimaan sinyal WiFi berlangsung dengan optimal.
Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, nemu masalah baru atau apapun itu, silahkan ketikkan di kolom komentar. Dan jika ada penjelasan yang saya salah, mohon segera dikoreksi ya. Itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.